Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia merupakan makhluk yang memiliki kemampuan istimewa dan menempati kedudukan tertinggi di antara makhluk lainnya. Al-Quran menegaskan bahwa manusia adalah makhluk yang bertanggung jawab, yang diciptakan dengan sifat-sifat ketuhanan. Dalam hadis Nabi Muhammad disebutkan, di antara ciri-ciri manusia yang baik adalah dengan banyak memberikan kebaikan kepada sesama manusia. Potensi manusia dapat diklarifikasikan kepada potensi jasmani dan potensi rohani. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai penerima dan pelaksana ajaran, sehingga ia ditempatkan pada kedudukan yang mulia. Potensi-potensi yang diberikan kepada manusia pada dasarnya merupakan petunjuk dari Allah yang diperuntukkan bagi manusia supaya ia dapat melakukan sikap hidup yang serasi dengan hakikat penciptaannya. Dalam Islam, pengelolaan sumber daya manusia mengacu pada apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, didasarkan pada konsep Islam mengenai manusia itu sendiri. Konsep pertama, manusia diciptakan untuk beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu, segala kegiatan manusia harus merupakan bentuk ibadah. Konsep kedua, manusia adalah khalifatullah fil ardi. Maka dari itu, kami dari kelompok 12 akan menyampaikan materi yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia. Selamat menyaksikan. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, yakni manage, yang memiliki arti mengatur, merencanakan, mengelola, mengusahakan, dan memimpin. Secara etimologis, manajemen merupakan seni untuk melaksanakan dan mengatur. Hal tersebut yang mendasari manajemen sebagai seni mengelola dan mengatur agar tersusun secara rapi. Istilah manajemen tersebut biasanya diidentikan dengan dunia bisnis dan perkantoran. Manajemen sangat dibutuhkan agar tujuan pribadi atau organisasi bisa tercapai. Yang selanjutnya ada sumber daya manusia menurut para ahli. Yang pertama menurut Sony Sumarsono, sumber daya manusia atau human resource menurut beliau memiliki dua arti yang berbeda. Di antaranya adalah SDM merupakan suatu usaha kerja atau jasa yang memang diberikan dengan tujuan dalam melakukan proses produksi. Dengan kata lain, sumber daya manusia adalah kualitas usaha yang dilakukan seseorang dalam jangka waktu tertentu guna menghasilkan jasa atau barang.
Masih terkait dengan hal yang pertama, pengertian SDM yang kedua adalah di mana manusia mampu bekerja menghasilkan sebuah jasa atau barang dari usaha kerjanya tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan beragam kegiatan yang memiliki nilai ekonomis, atau dengan kata lain adalah kegiatan tersebut bisa menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, menurut Haryanja berpendapat bahwa sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang paling utama pada suatu perusahaan dilihat dari faktor-faktor lainnya selain modal usaha. Oleh karena itu, SDM sangat diperlukan untuk dikelola dengan baik agar efektivitas dan efisien perusahaan semakin meningkat. Yang ketiga, menurut Mathis dan Jackson, ahli ini berpendapat bahwa SDM merupakan suatu rancangan dari berbagai sistem formal pada sebuah organisasi dengan tujuan memastikan penggunaan keahlian manusia secara efektif serta efisien untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan sesuai dengan keinginannya. Sumber daya manusia dalam perspektif Islam. Al-Quran dan hadis dalam keyakinan umat muslim adalah sumber petunjuk dalam hal bagaimana manusia menjalani kehidupannya di dunia. Manajemen sebenarnya telah mendapat perhatian di dalam Islam pada sejak Rasulullah SAW sampai kepada zaman kekhalifahan. Manajemen yang bermakna pengelolaan atau pengurusan terhadap organisasi digunakan dalam berbagai aspek. Aspek kehidupan seperti berdakwah, berbisnis, berpolitik, militer, dan kehidupan lainnya. Tanpa manajemen, tidak mungkin Rasulullah mampu menyebarkan Islam dalam waktu singkat di Jazirah Arab. D. Bentuk-bentuk manajemen sumber daya manusia menurut Dubrin sebagai dikutip oleh Wibisono ada 4 bentuk sumber daya. Yang pertama, human resources adalah pekerja yang diperlukan untuk menjalankan pencapaian tujuan organisasi dipengaruhi oleh pekerja yang melaksanakan bidang-bidang pekerjaan. Yang kedua ada financial resources adalah dana atau uang yang dibutuhkan dan digunakan untuk membiayai pekerjaan guna mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga ada physical resources adalah material berupa barang-barang, berupa fasilitas, alat yang diperlukan dan digunakan untuk beroperasinya organisasi. Yang terakhir ada informational resources adalah data yang digunakan untuk menjalankan pekerjaan dalam mencapai tujuan organisasi. Seorang manajer atau pemimpin organisasi harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam memanage atau mengelola semua sumber daya yang ada demi tercapainya tujuan organisasi, terutama sumber daya manusia yang dimiliki, karena manusia adalah penentu dari aktivitas organisasi. Prinsip manajemen sumber daya manusia. Islam telah meletakkan prinsip-prinsip humanistik dalam manajemen sumber daya manusia. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang pertama, prinsip kompetensi, yang kedua, prinsip keoptimalan dan kelebihan kompetensi, yang ketiga, prinsip kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan, yang keempat, prinsip keterpercayaan, yang kelima, prinsip kesesuaian kompetensi personal dengan penempatan, yang keenam, prinsip tidak melebihi batas kemampuan dalam pembebanan kerja, yang ketujuh, prinsip kewenangan dan tanggung jawab, yang kedelapan, prinsip batasan kewenangan, dan yang terakhir, prinsip adanya reward dan kompensasi. Fungsi manajemen sumber daya manusia, yaitu yang pertama, mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi prosedur perekrutan dan seleksi yang teliti. Yang kedua, meningkatkan dan memperbaiki kinerja organisasi, yaitu dengan cara memanfaatkan kemampuan yang melekat pada manusia. Yang ketiga, memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan pegawai yang cakap, dapat dipercaya, dan memiliki motivasi tinggi seperti yang diperlukan. Kemudian yang keempat, mengembangkan praktek manajemen dengan komitmen tinggi yang menyadari bahwa manusia adalah pihak terkait dalam organisasi yang bernilai membantu dan membentuk pengembangan organisasi.
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina istajabu li rabbihim wa aqamus salata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka dan mereka menginfakkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli darajatin mimma amilu waliwafiyahum a'maluhum wa hum la yudlamun. Dan setiap orang mempunyai tingkatan apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka, maka mereka tidak akan dirugikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tuwaddul amanati ila ahliha wa iza hakamtum bainan nasi an tahkumul bil adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ja'idahuma ya abati istajirhu inna khaira man istajartal qawiyyul amin. Artinya, salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita, ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'asya fil ummiyina rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmati wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Artinya, dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata.
hanya tanpa batas dalam rangka membuktikan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.